Ini terkait ada satu kelompok jenjang usia. Ya, saya senang kalau bicara tentang ini. Ini launching pertama tahun 2019 oleh WHO. Bahwasanya tingkatan usia seseorang ini seperti ini. Apa Pak Susun? Pak Agus itu senang biasanya ini. Apa mana saya Pak Nanan nanti sama Pak Dirto ini paling senang. Begini, 0 sampai 17 tahun ini namanya anak-anak. Ada enggak yang di sini yang anak-anak? Enggak ada. Nah, sekarang yang kedua, 18 sampai 65 tahun ini namanya pemudi remaja. Semuanya ada di sini. Nah, semuanya itu pemudi remaja. Mohon maaf ini, walaupun Pak Nana, saya, Pak Dirto, ini namanya satu tingkat ya, dengan panjenengan yang masih yang baru tahun 2020. Satu tingkat kita, mohon maaf. Jadi tahun namanya adalah pemudi remaja. Nah, setelah itu 66 namanya baru dewasa. Enggak yang di sini dewasa. Enggak, no, remaja semua di sini. Enggak ada ya, ini remaja semua. Setelah itu 66 sampai 85 namanya dewasa. 86 sampai 100 namanya orang tua. 101 ke atas orang tua berusia lanjut. Nah, itu spirit yang luar biasa dari WHO. Ini dilaunching tahun 2019. WHO itu World Health Organization, organisasi kesehatan di dunia. Itu artinya apa? Sampai dengan batas 65 tahun kita semua itu dituntut untuk produktivitas yang luar biasa. Mulai dari lulus sekolah yang SMK kan lulusnya tahun 2018. Kemudian dilanjutkan dengan yang sampai dengan usia 65 tahun di sini ini satu kelompok usia ya, enggak anak yang dewasa enggak ada. Ini masih semuanya. Maka itu bagaimana kita semuanya ini bersatu padu, berseiya sekata, seirama untuk terus melajukan kapal yang namanya FAB ini, Forum Alumni Brawijaya 55. Nah, kalau saya lihat dari list yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, ini sekali ya, mulai tahun 1977 alumni pertama, walaupun sekolah ini berdiri tahun 1975, mereka anak langsung lulus tahun 75, masih pintar, wajib ada yang pintar tidak langsung lulus. Sehingga Pak Nana tahun 77, alumni tahun 77, alumni pertama. Tuh. Sampai dengan alumni tahun 2023. Di sini yang tahun 2000 bisa ngacung, Pak Susun nggak usah ngacung. Ya, betul. Yang 2022 ada, 2023 ada, 2002 ada. Nah ini jangan merasa, aku cilik, aku dari tidak, setara. Jadi sama-sama sejajar untuk bagaimana kita mewujudkan FAB ini menjadi organisasi yang luar biasa. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris bahwa ini sudah ber-SK, sudah berhukum, sudah berakte notaris. Jadi mau apa ini mempunyai kekuatan hukum yang luar biasa. Dan sehingga sudah harus langsung melejit sampai ke nasional. Apalagi Bapak Ketua Umumnya itu sudah dia ya, semacam pilihannya buang itu kan. Apalagi Bapak Ketua Umumnya ini bisa melalang buahnya yang kemana-mana. Kalau ke Jakarta harus disondingkan. Saya mempunyai FAB, untuk FAB, untuk alumni Brawijaya 55. Itu kumpulan orang-orang alumni SMK remaja yang luar biasa. Itu harus disondingkan, harus diiklan-iklankan Pak Ketua. Harus diiklan-iklankan, emang luar negeri itu ya diiklan-iklankan gitu. Bahkan kalau perlu Pak Ketua kan punya dari mana-mana ya, dari kementerian bisa. Artinya di sini lah markasnya yaitu di markas di Jalan Brawijaya 55 gitu. Nah kalau perlu setelah dinyanyikan lagu Indonesia Raya mulai diciptakan lagu marsnya langsung bentak-bentakan gitu sehingga bisa terus bisa menghadapi perlu lagu masak oh kawan pokoknya gratis ini tapi
sumbangkan lagu Mars alumni Brawijaya. Itu Bapak Ibu harus di launching gitu, jadi harus ada ini kan alumni dari tahun sekian sampai sekian, saya yakin punya yang jadi berdarah-darah semua itu ada, itu bawa ke sini, ayo kita dengar lagu Marsnya gitu ya. Masuk ini harus usulan ini. Nah itu ya teman-teman semuanya. Nah alhamdulillah tadi juga apa namanya berbagai kegiatan yang sudah disampaikan, mulai dari baksos, kemudian ada renovasi rumah, santunan anak yatim, kemudian pemberian beasiswa. Nah sekarang ini alumni ini kalau menurut saya ini bos-bos ini, para bos-bos. Walaupun katanya Pak Nanang tadi cuma pemberian saja. Ya tidak, ini Pak Agus itu untuk dihitung. Jadi yang sudah punya, yang sudah punya. Terus ini ya, wayai reunian ini nggak usah takon-takon biru anak, biru putu ini ya. Nggak usah takon, malah biru putu, ini malah aku biru putu, nggak usah takon. Pokoknya happy saja. Itu enggak yang kalau biru putu. Biasanya dari Pak Dianto matematikanya ya penasaran Pak Dianto nggak usah takon, terus pacar apa burung nggak usah takon, happy kan di sekolah, keliling-keliling di sekolah gitu, nggak usah takon kemudian aku namanya perusahaan ini betul meskipun Pak Nanang juga tahu Pak Nanang kalau misalnya Pak Direktur, tapi sehingga kedepannya ya, nah ini teman-teman rekan-rekan dah, saya tidak akan bicara bapak ibu atau anak-anak, karena meskipun anak-anak itu sakantaran loh, remaja, sakantaran loh, awal itu sama anak-anak, tidak ada remaja. Nah, anak-anak itu sekolah itu, jadi murid saya itu yang masih sekolah belum lulus, itu namanya anak-anak. Kalau sudah lulus, baru sakantaran. Nah itu semua lulus, tas lulus ya sakantaran. Nah teman-teman yang sudah dengar di sini, saya mohon ada anak asuh di SMK 5. Walaupun sudah punya anak asuh di tempat, saya yakin Pak Nanang juga punya anak asuh banyak, Pak Agus juga punya anak asuh banyak. Angkatlah 1-2 yang betul-betul dari SMK 5 dan dituntaskan, dan kita nanti akan beri data mana yang betul-betul. Kalau sekolah gratis ya, mungkin dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Kemudian yang pertanian, bagaimana mereka harus berjuang masuk jam 5 pagi, itu mungkin yang perlu dibantu. Nah, sekolah gratis, nggak ada bayar, nggak ada. Mungkin kalau yang jurusan peternakan mungkin itu ada pembeli bahan untuk menernakkan ayamnya, ya gitu itu yang mana kalau tidak bisa dibiayai sekolah, mohon diinfokan dengan sekolah ada tidak yang perlu kita bantu. Nah, jadi Pak Nanang itu saya kasih 3 saja anak-anak, 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, nggak lama. Ini Pak Nanang nggak apa-apa, meskipun Pak Nanang sudah punya ketua umum, sudah punya anak asuh banyak, saya yakin, tapi tambahlah juga dari SMK 5, jadi dari adik-adiknya. Demikian juga teman-teman yang lain yang sudah punya lebih, bisa satu, aku tak mengangkat anak asuh 1 dari SMK 5. Ya, itu salah satu sarana untuk program kerja. Nah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Selain tadi semua bantuan-bantuan itu juga ada yang untuk warga SMK 5. Kemudian teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, ini di sini ada yang belum terdata, apa namanya, koordinatornya. Ada 3 koordinator yang belum terdata. Nah, boleh datang ke sekolah ya. Jadi misalnya pengurus Pak Agus yang paling dekat atau Pak Sugeng, Pak Dianto, dicari data di klaper sekolah kan ada.
ini belum ada namanya angkatan tahun 78, 79, kemudian tahun 2007. Ini belum ada datanya. Mungkin ini bisa datang melihat list dari klaper sekolah. Sing angkatan tahun 2008 itu ada nama siapa saja. Barangkali ada 1, 2 yang bisanya. Kalau kita kontak langsung gitu, sehingga bisa menghubungi teman-temannya dan bisa dituliskan di sini Pak Ketua ya. Jadi bisa datang ke sekolah ini, terus kan ada yang dari SMK 5, ada Pak Agus, Farida juga pengawas ini nanti, apalagi pengawas MTS ini bisa 5 anak asuh nanti. Gitu. Nah, kemudian tahun 79 ini siapa? Jadi datang ke sekolah, lihat klapernya, lihat data anak tahun 79. Nah di situ kan pasti kalau Pak Giarto ini kan 79 sudah masuk. Dimasuk dong? Baru masuk. Nah, jadi siapa yang ada di situ yang bisa didata, yang bisa dikontak, ayo dikontak teman-temannya, ketemu 10, 20 gitu, alhamdulillah. Karena di sini masih kosong data yang tahun 78, 79 kan 2007. Disilahkan untuk melihat data list di sekolah, di arsip sekolah. Teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, usia kita sudah 49 tahun ya. Kalau tahun 2005 hampir 48 ya, 48 kita ya. Kalau 2 tahun lagi berarti sudah berusia emas gitu. Kita menjelang usia emas, jadi nanti kita sudah mulai dirancang kira-kira apa, karena kan yang jelas ketika berusia emas itu kan jamnya beda lagi gitu. Ini kita sudah 48 tahun gitu ya. Jadi terus semangat untuk membesarkan SMK Negeri 5 Jember. Tidak peduli apakah dulu dari alumni SLTP, SMK 1 Sukorami, SMK 5 Jember, yang jelas semuanya ini memiliki satu visi untuk turut mengembangkan SMK Negeri 5 Jember. Nah, gimana kalau saya infokan lagi, visi SMK 5 Jember itu adalah SMK lulusan yang berprofil pelajar Pancasila. Artinya apa? Mempunyai akhlak mulia, beriman dan bertakwa, berprofil pelajar Pancasila. Kemudian lulusannya cinta lingkungan. Jadi semuanya itu nanti harus menunjukkan kecintaannya pada lingkungan. Ya, kalau misalnya bapaknya teman-teman semua bahasa Wisma, itu ya diurut-urut caranya mencintai lingkungan, bagaimana mengurangi sampah di lingkungannya. Itu bagian dari aplikasi dari visi SMK 5. Yang ketiga adalah lulusan yang unggul dalam bekerja, wirausaha dan perguruan tinggi. Maka semua pelaku SMK 5 harus seperti ini: unggul ketika bekerja, unggul ketika berwirausaha, unggul ketika kuliah, pinter kekuliahannya, sehingga membuktikan bahwa Pak Ketua Umum sudah menjadi Pak Direktur, sudah mengimplementasikan, mewujudkan dari visi SMK 5. Dan itu semua harus ditanam, tidak hanya kepada guru, kepada siswa yang masih aktif, tapi juga kepada alumni. Sehingga bisa dilihat di kiri kanan, alumni SMK, siapa bisa menghilangkan sampah-sampah plastik? Alumni SMK 5. Caranya, ya. Itu teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, mohon maaf kalau misalnya saya nanti masih kalau saya masih diberi waktu untuk bicara lagi untuk banyak ini permintaannya, terus diakhiri dulu saja dah, nanti saja permintaannya itu dulu saja. Saya sangat kangen sekali dengan sekolah ini, termasuk reuni 1, reuni 2 saya nggak bisa hadir. Terus reuni-reuni yang lain, pertemuan-pertemuan yang lain, dan kegiatan yang lain saya juga tidak ada. Berarti semua. Iya, dikarenakan waktu itu saya berada di luar Jawa, hanya mengikuti di medsos dan kepingin sekali terlibat. Walaupun ya pokoknya kepingin terlibat. Saya kebetulan di kebun kelapa sawit waktu itu, jadi nggak bisa, waktunya nggak sinkron dengan waktu teman-teman mau mengadakan kegiatan seperti itu. Rasanya kok kepingin, apalagi
share foto-foto yang itu Mas ya. Saya sekali kepingin tapi apa daya gitu ya. Nah kemudian ada yang kayak gini, tidak tahu juga yang memasukkan di koordinator itu siapa, tapi ya jadi saya kepingin terlibat, ya kepingin terlibat untuk sekolah ini karena dulu juga ada di aula ini daftarnya tahun 86 ya daftarnya, lulusnya 89. Itu pas saya itu kelas E agronomi, saya kelas G agronomi. Selama 1, 2, 3 itu memang kelasnya G terus. Wali kelas saya Ibu Yuyati. Jadi saya kangen sekali, apalagi ada di sini ada Pak Nanang sebagai senior kita tahun 77 itu kan kita bisa apa ya? Bisa share, kemudian bisa kenal lebih dekat. Apalagi teman-teman ada yang di perusahaan kayak Mas Selamat Riyadi ini juga di perusahaan tadi sempat ngobrol di apa pestisida apa terus Mas itu lagi temennya itu. Jadi di sini forumnya benar-benar kalau reuni itu seperti yang kemarin Abdul naik pentas, bagaimana kalau nggak usah pentas? Kan iya kan, supaya tidak beradu hebat jargon di atas pentas, terus gak masuk di telinga kita. Kita cuma rindu teman-teman. Nah konsepnya apa ini? Misalnya tadi kafe bareng. Waktu lalu kantin ini dikelola oleh Bu Marti. Waktu lalu sama Mbak itu siapa? Mbak yang ganti dulu. Yang ganti itu ya. Itu sedikit ya nostalgia. Iya mbaknya siapa namanya? Ada yang ingat nggak? Mbak siapa? Pembantu Bu Marti siapa? Ya Mbak Lili. Ini apa kacang hijau? Nah mungkin kayak gini ini di sini, tapi sudah fisik berubah. Jadi kalau usulan itu kulinernya setuju. Siapa yang pernah di sini kemudian dipinjemin modal, kemudian mungkin satu request untuk masakannya mungkin ya itu yang dulu itu. Nah terus mungkin karena katanya luar biasa banyak, mungkin ini lokasinya enggak satu tempat kayak gitu, nggak cukup kan? Mungkin sampai bengkel kayu mungkin, atau mungkin cara dulu apa itu laboratorium fisika mungkin ya apa perpustakaan itu mungkin aja. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.